Halo, balik lagi di segmen trik kata dan animasi. Kali ini aku mau bahas gimana caranya bikin trik kayak barusan pakai kata pintu yang lagi rame sekarang. Film anime tentang pintu. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita masuk ke animasinya. Seperti biasa, buka PowerPoint-nya dulu. Nah, udah kebuka PowerPoint-nya, sekarang langsung aja kita bikin bahan-bahannya. Pertama, bikin tulisan pintu. Pintu. Nah, gini, terus biasa atur font. Kopin 96, bold, align center, align middle. Warnanya aku sesuaiin sekalian sama yang di intro tadi, gitu ya. Terus oke. Nah, sebenarnya aku nggak pakai tulisan pintu, aku cuma butuh P sama tu-nya. Nanti N, huruf N-nya itu mau aku bikin logogram dari bentuk pintu itu sendiri. Nah, caranya gini. Kita copy paste, terus aku ambil ini P-nya aja yang kiri. Ini P, terus ini rata kanan, aku ambil tu-nya aja. Ini ya. Nah, nanti yang tengah sini aku bikin objek pintu. Ini anggap aja tengah lah ya. Nanti bisa dirapiin sendiri. Nah, sekarang kita bikin objek pintunya itu pakai dua rectangle, dua kotak. Aku bikin yang luar dulu gini. Inilah ya mungkin. Yang anggap aja udah rata, udah rapi. Fill warnanya seperti biasa putih, terus no outline juga. Terus sekarang aku bikin pintu yang di dalam. Pintunya itu kan daun ya. Oke, ini aku zoom in. Terus ya ini dibikin supaya daunnya ketebalannya mirip sama font ini. Terus pintunya aku kasih warna lebih gelap. Nah, gini. Nah, kurang lebih kayak gini bahannya buat bikin animasinya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa bahan lain yang harus ditambahin, tapi nanti aku tambahin pas kalian mau bikin animasinya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke animasinya. Nah, animasinya aku bagi jadi dua bagian nanti. Jadi yang pertama itu aku mau jelasin gimana caranya supaya pintu ini kebuka. Terus yang kedua aku mau jelasin gimana caranya, nanti kan pintu ini udah kebuka tinggal gawangnya doang, tinggal daunnya doang. Gimana caranya supaya daunnya itu nanti bisa turun, terus setinggi ini mungkin nanti. Jadi dia sejajar sama tulisan yang lain dan bisa lebih kelihatan logo type pintunya. Kayak gini nanti gitu lah, setinggi ini. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, animasiin pintu kebuka ini. Nah, sebelum kita nganimasiin, pertama ini ada yang harus ditambahin lagi bahan-bahannya. Yang pertama itu bikin gawangannya ini benar-benar gawangan. Ini kan sementara gawangannya masih kotak biasa ya. Cuman tak tindihin sama kotak yang lebih kecil. Nah, untuk bikinnya, pertama kita copy kita copy kotak yang kecil ini, copy aja dulu Ctrl C, di paste-nya nanti. Terus kita klik yang gawang besar juga. Di situ kita ke format sini. Terus ke sebelah kiri ada merge shapes, terus pilih yang combine ini. Gitu. Nah, jadi gawang kan ini. Nah, ini warnanya dia berubah ke warna gelap, mungkin nggak terlalu kelihatan di teman-teman. Kita balikin ke warna aslinya, warna daun aslinya yang udah kita bikin tadi. Nah, sekarang baru kita paste. Nah, ini kan udah sendiri-sendiri ya, pintunya sendiri, daunnya sendiri. Nah, tapi supaya lebih aman, pintunya ini kita besarin sedikit. Jadi kita overlap sedikit ke luar sana sama ke atas. Supaya lebih pasti gitu. Nah, setelah itu kita send to back. Kita taruh di paling belakang. Gitu. Jadi ini udah saling overlap, jadi nggak bakal ada celah warna hitam di antara daun sama pintunya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan yang berikutnya. Bahan berikutnya itu adalah penutup dari sebelah kiri, sebelah kirinya kita.
Nah, buat apa? Jadi gini teman-teman, untuk bikin pintu ini kebuka, pintu itu kan sebenarnya 3D ya gerakannya. Jadi kita lihatnya kiri kanan, tapi dia geraknya ke belakang, ke depan ke belakang. Nah, sedangkan di PowerPoint itu kita lihatnya dari sudut pandang 2 dimensi. Nah, makanya kita akalin gerakannya itu, dia bakal ketutupan dari sini, dari kiri, ketutupan benda hitam. Ini tak praktekin aja lah ya. Jadi ini kita copy, paste, kemudian taruh ke sini lagi. Nah, ini nanti kita warnain hitam. Nah, gampangannya, simpelnya, nanti benda hitam ini bakal nutup ke sini. Set. Nah, tapi kan kalau kayak gini, apa ya, cuman kayak pintu geser biasa ya, teman-teman. Nah, supaya dia lebih kelihatan 3D, itu nanti di atas sini aku mau kasih jajar genjang yang bisa berotasi, yang bisa spin gitu, bisa muter. Kita tambahin dulu jajar genjang, mana paralelogram ini. Tuh, kita tambahin di atas sana. Set. Nah, ini kita rotasi 90. Terus kita flip horizontal. Terus ditaruh ke pojok sini. Supaya sama kayak overlapnya segini. Terus ini mungkin nggak aku warnain hitam dulu ya, dua-duanya ini aku kasih warna lain biar kelihatan bedanya kalau dia tutup, mereka tutup, sorry. Pakai kuning dulu aja, terus ini no outline juga. Nah, sekarang ini aku copy paste, aku gandain dia punya duplikat di sebelah sana. Nah, yang ini nanti jadi dummy, jadi ini nggak ada warnanya ya teman-teman. No fill, terus aku group sama yang ada warnanya. Group. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti aku pengen, ini tak rotasi dulu, size, pencet yang ini, terus rotationnya ini aku bikin ke sana berapa ya? Ntar dirapiin aja deh. Ya 15. Nih, aku bikin 15. Nanti gampang dirapiin. Nah, tujuannya kenapa aku bikin dummy dan kenapa aku rotasi 15 derajat ke arah putaran jarum jam, itu supaya bisa aku bikin kayak gini nanti. Set. Nah, nanti kalau ini udah tak warnain hitam, itu bakal kelihatan pintunya itu kayak kalau kita lihat pintu buka beneran dari sudut pandangnya kita. Ya percaya aja lah. Oke, udah ya, ini bahan buat bikin animasi pintunya. Oke, next sekarang ini aku mau besarin lagi, jadi ini tak bikin sepanjang mungkin. Sorry. Seginilah mungkin kira-kira. Oke. Nah, sekarang selanjutnya yang harus kita lakuin adalah bikin ini lebih tertata. Kita ke selection pane. Terus ini aku mungkin bikin ya, tutup pintu kotak. Terus yang grup ini tadi aku bikin tutup pintu jajar genjang. Set. Nah, ini ya. Oke, terus semua ya tak namain aja ya. Ini tak namain berarti apa nih? Daun pintu. Terus ini pintu. Ini PI. Ini TU. Oke. Nah, sekarang kita susun. Si daun pintu itu harus paling depan. Jadi kita taruh paling atas sini. Terus pintu udah bener di sana. Pi sama tu terserah mau di mana, mungkin tak taruh paling depan juga aja. Gini ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita kasih animasinya. Ini tetap aku kasih warna oranye dulu supaya lebih kelihatan jelas. Selectionnya aku silang karena ini udah cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke animasinya. Nah, kita kasih animasi untuk yang efek gesernya, efek yang ini, yang hitam. Jadi caranya adalah ke animations, terus add animation, terus cari ke sini more motion paths, cari yang right, ke kanan. Oke, jalan ke sana kan dia, terus rapiin.
Ini pokoknya nanti harus berhenti di sini. Gitu. Terus kalian timing aja kali ya. Nah, buat ngatur timingnya seperti biasa ke animation paint di sini. Terus seperti biasa aku lebih suka with previous. Dan ini aku bikin 1 menit aja kali ya. Enggak ding, 1,5 lah. 1,5. Terus aku kasih delay setengah detik. Nah, sekarang yang ini, yang jajar genjangnya. Yang jajar genjangnya ini kita kasihnya spin. Spin. Ya kayak gitu gerakannya, tapi ini kita rapiin. Sama 1,5 juga aja. Terus apa 2 ya? Ya udah dua-duanya 2 deh. 2 gini. Terus seperti biasa kita atur ke effect options. Terus ini kita atur 15 derajat. 15 derajat. Enter. Terus kita atur lagi dia counter clockwise. Gini. Terus kita oke. Tadi di display ya. Ya udahlah. Nanti aja ya displaynya sekalian jadi 1. Terus kita atur keduanya. Kita klik 1, terus control, terus klik satunya lagi. Terus klik kanan, effect options. Kita atur smooth end semuanya. Jadi mentok biar selesainya itu sama-sama ngerem gitu. Terus kita oke. Nah, kurang lebih nanti gerakannya kayak gitu. Ini masih nggak terlalu kelihatan, soalnya warnanya masih kuning. Belum tak samain kayak backgroundnya ini warna hitam. Sekarang coba tak ganti warnanya hitam. Kita bakal lihat magicnya. Kita ganti dulu hitam. Sini ganti hitam. Sini juga ganti hitam. Udah, oke. Siap melihat magic. Coba kita play all dari sini. Nah, gitu guys. Gimana? Magic kan? Terus sekarang kita coba slideshow ya, biar lebih besar. Oke, gitu ceritanya. Caranya bikin pintu. Ini aku zoom out dulu. Nah, sekarang aku mau bahas gimana caranya bikin supaya gawangnya ini nanti bisa sama rata sama tulisan P dan TU. Biar jadi logo type pintu. Nah, ini lebih simpel dan lebih singkat daripada yang tadi. Nah, tapi sebelum ke sana, seperti yang aku bilang tadi, masih ada bahan yang kurang. Nah, bahan yang kurang di sini adalah penutup di sebelah sini. Jadi kita ke insert, terus bikin rectangle seperti biasa. Mana sih? Oh, ini. Terus bikin segini. Gitu. Terus warnanya langsung hitam aja lah ya. Ini no outline. Nah, karena ini aku barusan bikin, jadi dia pasti otomatis di depan. Aku nggak usah atur di selection pane lagi. Nah, terus buat bikin efek gawangannya turun, itu kita seperti biasa ke animations. Terus add animation, kita cari yang more motion path, terus cari yang down. Oke. Nah, tinggal kita atur setinggi apa. Aku zoom out dulu biar kelihatan lebih jelas. Kurang lebih segini, gitu ya. Ini kelihatan di sini, tingginya udah sama. Terus kita zoom out lagi. Terus ininya aku atur selama 1 detik aja supaya nggak kelamaan. Terus karena ini gawangannya itu baru free, baru bebas setelah dia kebuka, berarti kita harus mulai setelah pintunya kebuka. Jadi di sini aku kasih delay selama 2,5 gitu. Terus ini aku mau bikin dia smooth end aja, mentok, supaya ngeremnya makin mantap. Terus langsung aja ya kita play all. Kita lihat hasilnya kayak apa. Pintunya kebuka. Set. Ya, gitu. Satisfying moment sekali. Gitu ya teman-teman. Terus, oh ya seperti biasa slideshow biar kelihatan lebih jelas. Nyek, kebuka. Set, turun. Ya, begitulah. Aku nggak bilang ini gampang, tapi kalau misalnya emang mau dipelajari dan tekun, bisa dan hasilnya bagus. Gitu ya teman-teman. Oke, aku matiin dulu. Gimana? Aku nggak bilang gampang, tapi masih bisa diterima lah ya. Oke, itu dulu aja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.